Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bulan hari ini Chandra mau berkunjung ke rumah Bapak Haji Seso. Beliau adalah salah satu orang penting di Masjid Al-Hikmah, yaitu beliau adalah Ketua DKM ya Masjid Al-Hikmah. Baik, seperti apa wawancara Chandra dengan beliau? Kita ikuti ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan ya dengan Bapak Haji Seso. Dan mungkin nanti Chandra akan bertanya nama lengkap beliau, asal beliau, dan juga sedikit tentang sejarah Masjid Al-Hikmah yang ada di Kampung Jati Bulat. Ya, luar biasa ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi kan saya membuka WhatsApp Haji, WhatsApp grup warga yang tadi Pak Haji sempat menyebarkan foto atau video persiapan-persiapan dari Masjid Al-Hikmah untuk menghadapi bulan suci Ramadan Pak Haji. Ini persiapannya seperti apa nih Pak Haji, atau sudah berapa persen nih persiapannya Pak Haji? Jadi kalau persiapan sebetulnya tidak ada, ya udah karena udah rutin ya. Hanya biasanya setiap tahun saya mengeluarkan di situ dalam tarawih itu sholat isya, kemudian sekira 20 menit itu pesan-pesan agama, yaitu ceramah-ceramah itu, kemudian sholat tarawih itu rutin. Nah, untuk pesan-pesan agama ini saya siapin ya ini buku ini. Ya, subhanallah ya. Ini buku kajian Ramadan Pak Haji ya? Kajian Ramadan. Ini itu ada episode tahun 1442 Hijriah. Iya. Luar biasa. Tapi ini tiap tahun ganti sampul Pak Haji ya? Tiap tahun ganti. Subhanallah ya. Ganti. Tapi ada ini tiap tahun ada yang ditambahkan atau yang ada yang dikurangi atau enggak, apa gimana? Oh, judulnya beda-beda tergantung keadaannya. Oh, subhanallah ya. Berarti Pak Haji mengikuti perkembangan Ya tergantung kebutuhan. saat ini lah ya. Luar biasa Pak Haji. Sekarang yang dibutuhkan itu ya kita itu. Subhanallah ya. Jadi di sini ya teman-teman Info Jati Bulat ya, ada Chandra bacakan ya. Untuk data isinya Pak Haji ya. Ada pendahuluan, kemudian akhlak seorang guru, ada lagi akhlak menuntut ilmu kepada gurunya, akhlak istri kepada suami, akhlak suami kepada istrinya, akhlak seorang pemimpin, akhlak seorang pegawai, berbakti kepada orang tua. Kemudian itu aja sih Pak Haji ya. Ya. Jadi ini Pak Haji tahun ini membicarakan tentang akhlak Pak Haji. Ya. Itu maksudnya apa Pak Haji? Boleh terangkan Pak Haji? Ya kan sekarang katanya revolusi akhlak. Ya, subhanallah ya. Ya kita buka cobalah akhlak, karena akhlak ini utama sih. Agama ini kan sebetulnya tujuan Nabi diturunkan ini kan liutamima makarimal akhlak. Aku diturunkan, tugaskan untuk memperbaiki akhlak mulia. Subhanallah. Nah, jadi kita coba semampu kita seperti itu. Luar biasa. Kemudian mengenai kegiatan di Al-Hikmah, ya itu tadi. Nanti tarawih itu, pelaksana tarawih biasanya sholat isya itu imamnya saya. Kemudian nanti penceramahnya itu antara isya sampai tarawih itu saya, Dr. Kiki, kemudian Aswin, itu bergantian. Kemudian untuk imam tarawih itu bergiliran. Saya hanya imam isya saja, sedangkan untuk imam tarawihnya nanti bergiliran siapa saja, nanti dijadwal. Memang jadwalnya belum dibuat. Dan ini saya gunakan ini kesempatan karena apa? Saya hanya bisa ketemu dengan warga itu saat tarawih. Nah, tarawih aja kesempatan saya gunakan, saya bisa bicara dengan warga, dengan ibu-ibu, karena ibu-ibu ikut tarawih juga. Jadi kesempatan ini saya gunakan seperti itu selama sebulan ini. Nah, itulah kegiatan di tarawih di bulan Ramadan ini. Masjid Al-Hikmah Haji ya? Masih di Al-Hikmah. Iya, luar biasa. Kemudian andai kata mau ada yang itikaf itu boleh, karena memang itikaf itu syaratnya tempat itu dipakai untuk sholat Jumat. Karena di situ dipakai sholat Jumat, andai kata ada yang mau itikaf boleh, dasarnya boleh. Pak Haji, ini kan itikaf itu biasanya kan 10 hari di akhir bulan Ramadan Pak Haji ya. Nah, misalkan nih Pak Haji ada, ini memang dibukanya 10 hari menjelang, maksud 10 hari menjelang Idul Fitri ya? Kalau hari-hari sebelumnya, 20 hari sebelumnya nggak ada itikaf? Sebetulnya itikaf ini kan tergantung
orangnya. Ada yang mau ya boleh, enggak ya nggak apa-apa. Artinya tempat itu disiapkan kalau bagi ada yang mau itikaf dipersiapkan, gitu ya. Artinya nggak ditutup pintunya gitu ya. Itikaf itu kan artinya kan duduk berdiam di tempat itu. Nah, kapan aja gitu. Oh gitu, luar biasa ya, Pak Haji. Ngeri Masjid Al Hikmah Pak Haji ya. Maksudnya itu kan diantaranya adalah muadzinnya Pak Haji. Itu muadzinnya namanya siapa Pak Haji? Ya banyak ganti-ganti kan. Enggak yang si biasa catat itu. Yang sepuh Pak Haji yang mempunyai ya ada Pak Sadimin. Oh ada ganti-ganti Pak Haji ya? Pak Sadimin, terus ada Pak Agus. Ya tergantung siapa aja. Kadang-kadang saya juga gitu kalau lagi-lagi nggak ada orang ya saya. Gitu luar biasa ya. Soalnya Chandra unik nih azannya dari Pak Sadimin tadi ya, yang sepuh. Sadimin ya, yang tua itu Pak Sadimin. Itu kayaknya Chandra lihat istiqomah dari dulu gitu, Sumanawa ya. Ya karena dia plus Baji ya, buat beliau ya. Nah, dia yang merebut di sana. Sumanawa ya. Ya kadang-kadang saya juga lewat depan rumahnya ada angsa segala macam, luar biasa ya. Oke Pak Haji, kembali lagi ke buku ini Pak Haji, ya kan? Di sini kan Chandra lihat ya ada akhlak seorang guru ya, kemudian penuntut ilmu. Nah ini di sini ada akhlak seorang pemimpin nih Pak Haji. Kita kan lagi dapat pemimpin baru nih di RT 06 ya. Nah, ini seorang pemimpin akhlaknya itu harus seperti apa? Ya amanah lah, dia amanah. Sesuai yang dia amanah. Intinya itu aja, amanah. Jujur, amanah, udah. Intinya cuma itu aja. Kalau udah jujur dan amanah selesai dah. Soal pinter segala macam tuh nomor sekian lah. Tapi jujur dia amanah. Amanah tuh adil, artinya dia melaksanakan tugasnya sesuai aturannya. Udah. Sesuai undang-undangnya Pak Haji. Sesuai aturannya gitu. Gitu luar biasa. Ya kemudian Pak Haji, Chandra mau bertanya kembali. Jadi di kampung kita kan juga ada anak-anak muda nih Pak Haji, yang sekarang lagi aktif-aktifnya tuh bergerak di RT kita nih Pak Haji, membuat apalah gitu kan. Nah, ini pesan dari Pak Haji apa nih tentang akhlak untuk mereka nih? Ya bagusnya anak-anak muda ini ya dia bikin sebagai orang Islam ya kita tentunya harus lebih mengenal Islam. Islam itu syaratnya ada tiga hal yang mesti dikenal ya. Itu disebut tiga landasan utama. Pertama dia mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengenal Islam. Itu aja. Dia tiga ini kalau udah dikuasai udah. Kalau ini nggak dikuasai ya gimana kita nggak mengenal Allah, bagaimana cara kita menyembah dan mencintai Allah sebagainya. Tidak mengenal Nabi, bagaimana kita meniru. Seorang Islam nggak tahu sejarah Nabi, gimana Nabi cara berwudu, cara bergaul dengan istrinya, cara mendidik anak-anak, dia ada di riwayat Nabi. Kemudian mengenal Islam sendiri. Islam ini ya rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dan sebagainya itu harus diketahui. Nah, sebagai umat Islam ya dia harus mengenal tiga itu. Harus ada dibuat semacam kajian. Kajiannya bisa bermacam-macam, bisa baca buku, bisa diskusi, bisa ditempatkan di mana aja lah. Gitu. Ini buat teman-teman anak muda jadi bulat nih ditanangin sama Pak Haji ya. Mau ngajinya seperti apa? Mau ceramah umum ya, atau kuliah umum ya, atau mungkin diskusi, atau apa tadi Pak Haji? Ada lagi? Ya baca kitab. Baca kitab ya, semua ya. Jadi ditanangin kali ya. Jadi harus segera digerakkan tuh ya. Jadi paling enggak apa Pak Haji ya, memang harus itu ya tadi mengenal Allah, mengenal Nabi dan Islam. Mengenal Islam ya. Itulah tiga landasan utama itu. Luar biasa ya. Insya Allah dengan hal tadi Pak Haji, ini kamu akan lebih maju Pak Haji. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah Haji ya. Kalau kita bertakwa paling enggak ada buahnya Pak Haji ya. Iya, gitu lah. Subhanallah ya. Pak Haji, ngobrol-ngobrol soal ini lagi Pak Haji. Ini nanti dibagikan gratis ke warga apa gimana Pak? Dibagikan. Subhanallah ya. Dibagikan yang peserta tarawih aja. Jadi hari pertama langsung dibagikan. Oh gitu. Makanya saya perkirakan antara 70 sampai 100 itu biasanya yang hadir sekitar itu. Iya, subhanallah ya. Bagi Ini buat info jadi bulan ya, khususnya warga RT 06 dan sekitarnya nih. Insya Allah nih hari pertama yang akan dibagikan secara gratis ya. Buku kajian Ramadan 1442 Hijriah ya, luar biasa. Dan ini di sini ditulis
DKM Al Hikmah ya. Berarti ini nama Pak Haji nggak ditulis Pak Haji? Nggak usah. Penyusun nih Pak Haji. Luar biasa Pak Haji. Ya subhanallah ya, ini banyak ilmu yang ada di sini ya. Berbakti kepada orang tua ya, luar biasa ya. Pak Haji, berbakti kepada orang tua seperti apa sih Pak Haji? Kalau menurut Pak Haji? Apa Ya. harus ngirim duit tiap bulan apa gimana Pak Haji kalau yang di kampung? Pokoknya bikin orang tua senang aja. Oh, subhanallah. Bikin orang tua senang. Ah. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Subhanallah. Jadi pergaulilah orang tua dengan baik. Tidak harus bentuk uang. Kalau orang tuanya lebih kaya gimana? Oh iya. Seperti Pak Haji ya. Kalau orang tuanya lebih kaya Nggak boleh. ya enggak. Ya orang tua nanti ini. Dan bagi orang tua ini sebetulnya kuncinya juga nggak usah mikir nanti kalau tua saya bagaimana. Orang tua tuh nggak usah mikirin macam-macam. Iya. Dia akan mendapatkan apa yang diperoleh Saat ini. ketika dia muda terhadap orang tuanya. Kalau kita dulu dengan orang tua kita baik, insya Allah anak-anak kita baik. Subhanallah, Gitu. ya. Tapi kalau anak-anak kita sekarang bandel dikasih tahu kayak ini, boleh jadi kita dulu juga begitu sama orang tua kita. Jadi nggak usah khawatir orang tua itu nanti masa tua saya bagaimana. Kita berbuat baik, khususnya anak muda ini berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan dalam Al-Quran disebut jangan sampai ngomong Iya. bapak nih, ibu nih, nah nggak boleh, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Iya. Kalau kita sudah baik sama orang tua, insya Allah anak-anak kita akan baik sama orang tua. Gitu. Itu udah rumusnya ada begitu. Iya. Jadi udah jadi rumus Pak Haji. Udah rumusnya begitu. Ketika kita hari ini baik dengan orang tua kita, insya Allah nanti ketika kita udah tua, anak-anak kita Orang baik itu, dengan kita iya. ya. Jadi kalau sekarang ada anak-anak yang bandel sama orang tua, boleh jadi itu orang tua dulu juga bandel sama bapaknya sama ibunya gitu. Berarti sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah menjadi petunjuk loh nih. Udah ada rumus-rumus Pak Haji. Tinggal jalankan aja ya. Iya, tinggal jalanin aja gitu. Gitu. Makanya buat teman-teman Info Jati Bulak atau buat pemuda-pemuda Jati Bulak ya atau siapapun, buat warga RT 06 dan sekitarnya ya, tidak ada salahnya untuk segera mengetahui yang namanya Al-Quran, bagaimana cara mengetahui rumus-rumus yang ada di situ. Ya kalau udah dapat rumusnya, kita pakai kan kita tinggal jalan aja Pak Haji ya, tidak perlu pusing-pusing Pak Haji ya. Bahkan kita tidak akan ketika tanggal tua kita nggak pusing, sama dengan adanya Al-Quran itu Pak Haji ya. Iya. Waduh ya. Nggak usah. Oke, Pak Haji. Ini ngomong-ngomong soal Masjid Al Hikmah Pak Haji. Ini sejarahnya seperti apa sih Pak Haji? Dibangun tahun berapa nih Pak Haji? Jadi saya mulai tinggal di sini itu tahun 88. Itu Al Hikmah itu sudah ada. Iya. Itu zaman dulu yang bangun ada Pak Dalio, Pak Gun, dan saya nggak tahu riwayatnya dulu bagaimana. Saya datang ini ketuanya dulu Pak Haji Kos. Pak Haji Kos itu ketuanya. Iya. Saya warga di sini. Nah, satu saat Pak Haji Kos ini ditunjuk jadi ketua RT. Akhirnya saya diminta, udah Pak siswa yang ini pegang musola. Iya. Musola itu mesti ya belum ada orang yang ke musola lah, mesti kumuh lah. Dulu masih musola Pak Haji, belum masjid ya? Ya. Mulai masjid tahun berapa Pak Haji? Sebetulnya istilah musola masjid itu sama aja. Oh sama aja. Masjid itu artinya tempat untuk sujud. Musola tempat untuk sholat. Nah, jadi huruf mim itu menunjukkan tempat Islam, orangnya namanya Muslim. Tempat sujud namanya masjid. Oh gitu. Ya, tempat sholat namanya musola. Alim itu orang tahu kan. Alim itu artinya tahu. Orang yang sudah tahu namanya maklum. Jadi tambah huruf mim aja gitu. Itu nah. Gitu. Ya, tapi mulai dibuat sholat Jumat itu kapan Pak Haji? Dibuat sholat Jumat sekira tahun berapa ya? 1995 lah. Oh gitu. 1995. 1995 ya? Itu maksudnya kan tadinya kan istilahnya musola Pak Haji ya. Dalam lagi karena belum dipakai buat sholat Jumat. Itu izinnya seperti apa Pak Haji? Izin atau gimana sih kalau kayak gitu? Ya di sini nggak ada ya, belum ada aturan izin-izinnya. Pada waktu itu ya? Belum ada. Yang penting musyawarah warga. Ayo kita. Jadi kita siap ada yang sholat Jumat. Karena emang di sini waktu itu tidak ada tempat sholat Jumat kan. Iya. Akhirnya
siap semua, ya udah kebetulan anak-anak muda di sini ada Amirul, ada segala macam itu kita kasih ini untuk sama-sama khotib di situ bergantian. Nah, baru kita berani laksanakan sholat Jumat. Nah, sekarang anak-anak muda itu udah pada pergi semua, nggak ada ya, tinggal saya sendiri lah. Jadi saya udah nggak keluar di sini aja. Ketua DKM Masjid Al Hikmah Pak Haji ya? Iya. Oh gitu. Nah kemudian kalau pengurusnya boleh tahu siapa aja Pak Haji saat ini? Pengurusnya diantaranya Pak Haji Kusnadi, ada Pak Darsono, Pak Sadimin, gitu. Termasuk Aswin. Ya. Itu diantaranya yang ngurusin itu. Ya semua ya. Ya kemudian Pak Haji, setelah Pak Engkos nunjuk saya, mulailah itu waktu itu di tempat itu hanya saya berdua yang sering ke situ, saya sama Pak Kapi, Kapi Udin. Pak Kapi itu kakeknya Pak Ipan. Oh iya. Ya. Itu kalau subuh tuh kadang-kadang kalau nggak dia saya gantian aja, hanya dua orang itu aja. Bahkan kadang-kadang saya yang ajar, saya yang komat, saya yang imamin, saya makmum. Awal-awal cuma sendirian. Tahun berapa tuh Haji waktu itu? Ya sekira tahun 1990-an lah. 90-an masih begitu Pak Haji ya? Nah, terus setelah itu dibangun, diperbaiki, di segala macam, nah mulailah kita ada kajian, ada apa. Kajian waktu itu juga ada, tapi lama-lama bubar juga karena pada pindah kan. Termasuk kajian bahasa Arab. Bahasa Arab itu dulu muridnya mulai dari 13 sampai tinggal 4. 3 sampai 4 orang gitu? Iya, belajar bahasa Arab. Kita termasuk saya juga pernah belajar dulu Pak Haji ya? Ya, kalau nggak salah ya. Iya pernah belajar waktu itu pas awal-awal nikah tuh nggak salah ya, pas kerja di restoran tuh nggak salah ya. Oke Pak Haji, Chandra mau tanya kembali Pak Haji. Ini kan Pak Haji kalau nggak salah kan sering pakai pakaian dinas Pak Haji ya. Itu Pak Haji dinas di mana sih sebenarnya? Di Pemda Kota Bekasi. Pemda Bekasi lah dulu kabupaten, mulai kabupaten sejak tahun 81. Terus kabupaten ini dipecah jadi kabupaten dan kota tahun 97. Nah, saya di kota. Jadi sampai pensiun di kota. Pensiun tahun berapa Pak Haji? Pensiun saya tahun 2009. 2009 ya? 2009 saya pensiun pegawai negeri. Iya, kemudian Pak Haji, dulu kan ya Chandra pernah dapat dari Pak Haji ya semacam kayak CD ya Pak Haji ya? CD yang isinya kayak semacam apa ya, sirah-sirah nabawiyah gitu kan. Yang saya itu kayak ada apa backsoundnya tuh lagu Rindu Rasul Pak Haji ya? Itu Pak Haji seperti apa Pak Haji, dari kapan tuh mulai memproduksi CD Pak Haji atau DVD itu? Inspirasinya begitu saya pergi haji tahun 98. Iya. Saya dapat buku-buku dari sana, saya mulai mempelajari, memperdalam itu. Kemudian tahun 2000 saya mulai membuat buku-buku seperti ini, kajian-kajian banyak. Saya bagi-bagi lah, tapi ternyata buku-buku ini juga sekali waktu saya datang ke rumah orang yang saya kasih buku ini dimainin dia sama anaknya di. Saya kadang sedih juga, saya boleh ngarang, dibuka main-main. Akhirnya terus saya bikin CD. Nah, kalau CD kan dengan harapan orang tinggal nyetel. Setelah bikin CD, ternyata juga tidak semua orang punya VCD player kan? Iya benar. Ya udah, akhirnya ya udah. Dulu pernah berbentuk file juga Pak Haji ya? Di komputer ya? Iya, akhirnya terus kadang-kadang masuk di YouTube. Itu YouTube-nya udah ada Pak Haji waktu itu? Udah. Apa Pak Haji kalau boleh tahu Pak Haji nama channelnya Pak? Masih ingat ya? Sekarang udah nggak ada. Namanya Punokawan dulu. Punokawan ya? Punokawan. Sekarang udah nggak ada. Sejak istri saya nggak ada itu, saya udah nggak produksi lagi. Gitu. Oke, berarti Pak Haji, untuk saat ini file-filenya masih ada Pak Haji? Ada sebagian. Ada berapa ratus tuh Pak Haji filenya? Ya, sebagian udah ada dihapus, sebagian masih ada. Kalau mau lihat ada di sini masih ada. Nanti kalau misalnya nih nanti diperbolehkan,
Mau kita unggah nih di, mungkin kita kasih nama channel Masjid Al-Hikmah gitu. Apa gimana Pak Haji, ada rencana seperti itu nggak Pak Haji? Soalnya biar nanti menyebar Pak Haji, biar pahalanya mengalir gitu. Ya kita lihat aja lah nanti perkembangannya. Saya udah nggak terlalu ini ya. Gitu. Ada yang mau dengerin ya monggo silakan. Sekarang kalau VCD itu kan 1 jam itu. Sekarang kalau masuk di YouTube 1 jam kelamaan. Itu nggak apa-apa sih Pak Haji sebenarnya. Akhirnya saya potong-potong, ada yang 10 menit, 15 menit gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya nih buat teman-teman Info Jati Bulak ya, Pak Haji ini lebih kreatif dari kita nih. Maksudnya anak-anak yang sekarang saat ini lagi membangun YouTube Info Jati Bulak ya, beliau udah duluan dalam bidang teknologi, dalam bidang audio. Dulu audio Pak Haji, audio sama ada gambar-gambar juga ya? Iya. Gambar unta, gambar padang pasir itu kan ya? Iya. Ada tulisan, ada kalau Al-Quran, ada hadis, semua nama, bahkan suara beliau luar biasa. Chandra udah sering denger beliau di DVD atau mungkin di file jadi ceritanya gini, dulu kan Chandra pernah nyervis komputer Pak Haji di sini kalau misalnya ya. Nah habis itu Mas pulang dikasih tahu Mas Chandra atau Mas Nasrul itu ada file intinya tentang agama yang nanti ditonton ya. Siap Pak Haji, insya Allah. Luar biasa, senang sekali Pak Haji, banyak pelajaran dari situ, luar biasa. Yang Chandra ingat itu lagu Rindu Rasul Pak Haji. Jadi ketika ingat lagu Rindu Rasul, Chandra selalu ingat Pak Haji. Gitu Pak ceritanya Pak Haji. Pak Haji, ini harapan Pak Haji apa sih buat kampung kita nih, kampung Jati Bulak ini? Ya, gini aja lah, semua harapannya semua masyarakat ini baik semua. Yang beragama dia menjalani agama dengan baik. Ya. Agama apapun, yang berpendidikan juga dia gunakan ilmunya untuk kebaikan semua. Pendidikan apa saja, keahlian juga digunakan yang karena ilmu itu ada dua kan, yang wajib kifayah dengan wajib ain. Wajib ain itu sholat, semua orang harus bisa sholat, harus bisa ngaji dan sebagainya. Ada wajib kifayah itu tadi, ada yang bikin kue misalnya, artinya tidak semua, ada yang teknologi, ada yang servis kendaraan dan sebagainya itu yang ahli hukum, ahli teknik, ahli apa, itu wajib kifayah. Nah, wajib ain ini harus dipelajari semua. Tadi makanya saya bilang wajib ain ini 3 landasan utamanya harus dikuasai. Dia mengenal Allah, mengenal Nabi, dan kemudian mengenal Islam, baru bisa. Kalau enggak, gimana kita mau menjalani akhlak Rasulullah kalau kita nggak kenal Nabi? Nah, yang luar biasa Nabi ini umur 0 sampai 40, dia akhlaknya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga dia sebut Al-Amin, orang jujur, dia baik sama anak-anak, sama warga, sama istrinya dan sebagainya sampai umur 40. Itu dia membangun akhlaknya di situ. 40 dapat wahyu, kemudian mulai membangun tauhid di Mekah selama 13 tahun. Membangun tauhid di Mekah ternyata juga banyak musuhnya kan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu di Madinah baru dia membangun satu khilafah ya, pemerintahan Madinah. Baru dia berpolitik. Jadi pertama orang ngaji saja nggak bisa. Kemudian ngajar tauhid saja juga tidak cukup. Kemudian dia juga harus berpolitik. Setelah ini itu barulah disebut Islam rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi setelah dia akhlaknya pribadinya dibina, kemudian masyarakatnya dibina tauhid, kemudian baru politik. Jadi kalau orang Islam nggak ngerti politik ya sama juga bohong gitu. Gitu ya, luar biasa ya. Buat teman-teman yang jadi Pak Haji, misalnya nih ya, anak-anak Jati Bulak nih, buat anak muda Pak Haji ya, pengen pada ngaji, itu Pak Haji mau ngajarkan Pak Haji ya? Silakan aja, jadi makanya saya udah banyak nawarin. Kita bentuknya apa? Baca kitab, ayo. Kitabnya apa? Silakan, Anda pakai kitab Anda, silakan pakai kitab apa. Kemudian mau bentuk diskusi, ayo. Mau bentuk apa, ayo silakan. Mau panggil guru, silakan. Kan gurunya nggak harus saya kan. Banyak dulu di sini anak-anak muda juga belajar. Setelah mereka mulai mencintai agama itu, termasuk contohnya Pak Amirul segala macam itu, ada anaknya Pak Darsono tuh. Setelah saya bilang begitu dia udah mulai tertarik, saya bilang ilmu saya terbatas.
Iya. Kalau mau ngaji ke sana tuh, waktu itu di Amar Ma'ruf ada kajian itu kan. Iya. Tuh kalau mau ngaji di sana tuh. Makanya mereka pindah semua. Udah pada kajian di mana-mana, tempat saya udah nggak ada. Nah, karena mereka betul-betul ingin mengembangkan. Karena kalau ilmu dari saya terbatas, ya namanya saya terbatas. Iya, luar biasa itu. Nah, buat teman-teman info Jati Bulak ya, buat anak-anak muda juga nggak ada salahnya, buat semuanya lah yang warga ya kamu Jati Bulak ya, nggak ada salahnya. Ini Pak Haji ya masih ada itu istilahnya, beliau juga mau berbagi lah ya, berbagi ilmu segala macamnya. Bahkan beliau apa ya, kita nggak kepikiran, kita paling kepikiran kerja, nyari duit, membagikan nafkah buat anak istri Pak Haji ya. Beliau masih kepikiran buat warga kita ya, nggak luar biasa ya, membagikan buku ini secara gratis di hari pertama ya, di bulan Ramadan nanti. Jadi jangan lupa nanti yang ingin mendapatkan buku, sholatnya di Masjid Al-Hikmah untuk tarawihnya Pak Haji. Itu tarawihnya berapa rakaat Pak Haji? 11 rakaat Pak Haji ya. Jadi 8 sama 3 ya. Lalu Pak Haji, ini kan Pak Haji biasanya kan kalau sholat tarawih imamnya itu cepet Pak Haji, paling 10 menit atau 15 menit itu udah kelar Pak Haji. Itu maksudnya apa Pak Haji, boleh dikasih tahu Pak Haji? Ya memang waktunya segitu ya. Sekarang kalau kita baca normal ya, cepet-cepet dibilang cepet banget juga enggak ya. Artinya kan 8 rakaat. 8 rakaat itu 1 rakaat katakanlah 3 menit. Ya, 3 menit kali 8 rakaat kan 24 menit gitu kan. Kira-kira sekitar itu. Nah, itu. Jadi ini juga buat menarik anak muda juga Pak Haji ya, biar segera terawih ya. Paling kadang-kadang anak muda kan habis buka puasa kan, kenyang, ngantuk, tidur tuh. Terawih dulu sebentar gitu. Lagi pula jadi imam ini. Jadi imam ini kan kita harus tahu juga jamaahnya. Ya. Pernah ada dulu zaman sahabat, ada Huzaifah itu dia ngimamin sholat maghrib. Dia baca surat Al-Baqarah. Ada salah satu orang, wah ini kelamaan ini. Nah, akhirnya dia keluar dari makmum, dia sholat sendiri. Setelah sholat ada yang lapor. Jadi enggak lapor ke imamnya. Tadi ada yang ini dia karena bacaannya lama, maka dia batalin sholatnya, dia sholat sendiri. Wah, munafik itu kata imamnya. Nah, karena dibilang munafik, si orang yang keluar ini dia lapor kepada Nabi, ya Rasul, aku dikatain munafik katanya, gara-gara saya keluar dari sholat ini panjang banget. Akhirnya si Huzaifah dipanggil oleh Nabi. Kau mau munafik ya katanya, kan dimarahin begitu. Makanya kalau sholat itu lihat dulu dia, kan saya ini kan siangnya dagang ini kalau saya mesti ini kan saya capek juga, maka diomelin tuh imamnya. Jadi imam itu harus melihat makmumnya. Kalau sholat sendiri, saya sholat di rumah sendiri, karena sholat malam terserah saya mau baca berapa banyak silakan. Tapi kalau udah di masjid, ya kita lihat makmumnya lah. Makmumnya kan ada yang tua, ada yang ini segala macam. Jadi nggak usah terlalu lama-lama. Begitu. Pak Haji, saya mau tanya lagi nih Pak Haji tentang Masjid Al-Hikmah ya. Jadi untuk kalau misalnya ini kan masih program biasa lah ya, reguler seperti ini pengajian hari apa aja Pak Haji? Sekarang untuk sementara ada 2 tahun ini udah nggak ada kajian. Dulu ada bapak-bapak ya, saya nawarin bapak-bapak yang tua-tua ini, akhirnya kita baca kajian, kita baca tafsir. Tapi lama-lama hilang satu ya sudah. Hanya ada kajian ibu-ibu, tapi kajian ibu-ibu sejak pandemi ini juga mulai turun gitu menghilang ya. Kajian ibu-ibu ini kita ngundang ustadz dari luar, Pak Muhammad Sohim ya. Ada posternya di situ. Itu juga khusus kajian usul salasah, artinya 3 landasan utama. Itu juga karena kajian pertama itu emang harus itu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Kalau kemarin saya sempat lihat ada spanduk di bawah Siskom itu Pak Haji, itu kajian apa tuh Pak? Di depan sini ada spanduk tuh, ya itu pengajian itu ya? Itu kajian 3 landasan utama itu ya? Ibu-ibu tuh yang ngadain.
Siapa tuh? Oke Pak Haji, berarti kalau nanti yang Ramadan itu paling itikaf dibuka ya 10 hari terakhir ya? Masjid ya. Jadi kita silakan aja, artinya masjid dibuka, mau itikaf silakan. Andai kata enggak, ya nggak apa-apa gitu ya namanya. Kalau kayak misalnya Nuzulul Quran itu ada acara nggak? Apa nggak ada ya? Oke, jadi intinya fokus ke untuk sholat tarawih ya. Kemudian tarawih aja udah. Nanti di akhir itunya paling panitia zakat. Subhanallah ya. Zakat fitrah. Sholat Idul Fitri ada juga insya Allah ya. Sholat Fitri di lapangan. Oh di lapangan ya? Oh iya benar-benar. Oke. Ya sunnahnya kan di lapangan. Iya subhanallah. Oh siap Pak Haji. Baik Pak Haji, ini udah sore Pak Haji. Jadi udah kelamaan juga nih. Pak Haji mohon maaf nih udah Pak Haji ya. Semoga mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Iya, insya Allah semoga anak-anak muda pada nonton ini dan bisa kembali ke masjid tuh Haji, insya Allah ya. Karena masjid itu adalah salah satu kunci sukses juga ya, karena Rasulullah itu membangun ini hidup Islam aja ya. Iya. Itu dari masjid tuh Haji, berpolitik itu dari masjid segala macam ya. Baik Pak Haji, terima kasih ya. Iya. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman Info Jati Bola yang saat ini sedang menonton acara kita ya. Dan kita berkunjung kepada Pak Haji Siswa ya. Haji, nama apa sih Pak Haji? Siswa Supriyatno. Suara gelarnya apa? Nggak ada. Udah nggak kepake. Siswa Supriyatno aslinya dari mana tadi? Saya kalau orang tua orang Jawa, tapi saya lahir di Jakarta. Gimana tuh? Jawa dua-duanya Pak Haji orang tua? Iya. Jawanya mana Pak Haji? Di Jogja. Lumayan awal Jogja. Berarti keturunan keraton nih ya. Oke Pak Haji, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih Pak Haji. Mohon maaf nih, mengganggu Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi wawancara Chandra dengan Pak Haji Siswa sudah selesai. Dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share Info Jati Bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.